Salam Sang Raja. Bab 10. Aku tak terkalahkan. Fei melihat adegan heroik di mana Pers mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menghancurkan tangga pengepungan sehingga para pembela memiliki kesempatan untuk mengusir penyerang. Dia sangat tersentuh oleh tindakan Pers. Untungnya, pada detik terakhir, ia bisa menyelamatkan hidup Pers dengan menciptakan taktik tidak lazim, melempar orang hidup sebagai senjata. Memegang kapak dua tangan besar dengan kekuatan besar. Fei menghancurkan prajurit musuh kemanapun dia pergi. Kerja bagus, Tuan prajurit. Aku adalah komandan kedua penjaga raja. Kamu siapa? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Brook yang berambut hitam berteriak kaget ketika dia melihat bahwa Pers telah diselamatkan. Dia tidak dalam situasi yang baik juga, masih berjuang dengan pertarungan dengan musuh yang terampil dari sebelumnya. Penyelamat yang tak terduga telah merusak keseimbangan halus di medan perang. Harapan para prajurit Cambordian akhirnya datang. Komandan Brook, hahaha, kamu akan segera mencari tahu. Fei tidak ingin para prajurit mencari tahu siapa dirinya. Dia sudah terbiasa dengan pembunuhan, teriakan, kekerasan dan darah di dunia Diablo. Tidak ada perbedaan antara keduanya untuk Fei. Ketika dia sampai di medan perang, dia langsung pergi ke sana tanpa perlu adaptasi. Selain itu, adegan di depan Fei membuatnya bersemangat. Semua orang bermimpi menjadi pahlawan super dan berkeliling, menyelamatkan, melindungi warga negara mereka ketika mereka masih muda. Sekarang Fei menjalani mimpi masa kecilnya. Meskipun kapaknya membunuh banyak musuh, dia tidak menyesal. Membunuh musuh adalah sarana untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sesederhana itu di medan perang. Fei mundur saat dia melindungi para prajurit untuk membawa Pers dari dinding pertahanan, dan kemudian kembali ke garis depan pertempuran. Musuh biasa bukan tandingan kekuatan brutal dan keterampilan kapak canggih dari tingkat 5 orang barbar. Musuh-musuh menjerit dan menangis ketika Fei mendekati tangga pengepungan terakhir. Kapaknya berdesing di udara, cahaya berdarah berkilauan dari bilah kapak. Beberapa musuh terakhir yang melindungi tangga berteriak ketika mereka terlempar dari dinding pertahanan dan menabrak tanah dengan serangan horizontal dari Fei. Serangan itu sangat kuat sehingga tidak berhenti di situ. Membanting. Saat Fei mengikuti serangan, kapaknya menabrak tembok pertahanan. Debu dan bunga api beterbangan di mana-mana. Tebing setebal 1 kaki 30 cm pecah dan menabrak musuh di luar kastil dan meledakkan debu. Tangga pengepungan yang diamankan ke benteng ini diseret bersamanya. Tangga itu terbalik 360 derajat di udara dengan musuh masih mengepal ke atasnya dan menabrak parit Zuli yang berjarak ratusan meter. Kekuatan seperti itu. Semua orang di medan perang dikejutkan lagi oleh Fei. Moral para prajurit Chambord didorong oleh penguatan baru. Harapan mereka untuk menang meningkat secara dramatis. Di sisi lain, musuh takut mati oleh Fei. Tidak ada orang waras yang mau menghadapinya. Tapi Fei tidak berhenti di situ. Langkah selanjutnya adalah memaksimalkan kekuatan dan efek kepahlawanan individu di medan perang. Tentara Raja, bangkit dan berperang. Demi kerajaan kita. Untuk ayah dan ibu kita. Untuk istri dan anak-anak kita. Setelah usahanya yang berhasil menghancurkan tangga pengepungan, dia mengangkat kapak raksasanya. Dengan cahaya lembut cahaya keemasan dari matahari terbenam yang menyelimuti zirahnya, dia meraung seperti dewa yang tak terlihat, namun keras menyebar dari raungan Fei. Seperti tsunami, ia secara brutal menghantam kerumunan musuh. Seolah-olah mereka melihat sesuatu yang mengerikan, semua musuh dalam jarak 5 meter dari Fei melemparkan senjata mereka ke tanah dan mulai berteriak dan berlari menjauh dari Fei secepat mungkin. Beberapa dari mereka sangat ketakutan sehingga mereka melompat dari tembok setinggi 60 kaki. Perang Barbar Hall. Raungan ini membuat takut sebagian besar musuh yang berdiri dekat dengan Fei. Kekuatan misterius dari dunia Diablo akhirnya muncul di dunia ini. Tentu saja, hanya Fei yang tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang tertegun. Kekuatan macam apa itu? Tuhan, itu benar-benar sunyi di dinding pertahanan.
Di bawah sinar matahari terbenam, semua orang merasa sesuatu yang tidak dapat dihindari akan meledak dari para prajurit Chambord. Akhirnya, seseorang tanpa sadar berteriak setelah Fei. Pertempuran untuk kerajaan dan keluarga kita. Tindak lanjut kecil ini seperti percikan kecil ke dalam kolam bensin. Tiba-tiba, darah dalam tentara pertahanan Chambord telah menyala, terbakar seperti nyala api yang tak terbendung. Pertarungan membela untuk tanah air kita, menyerang, membunuh. Pertarungan. Raungan nyanyian memancarkan kekuatan yang benar-benar spektakuler. Seperti sihir yang paling tak terbayangkan, itu dengan cepat menyebar di sekitar medan perang. Hampir setiap prajurit Chambord mulai mengaum. Semangat meroket. Seorang prajurit yang terluka menarik keluar panah berduri dari bahunya. Seorang petani yang memotong kaki kirinya merangkak ke musuh dan menggigit pahanya. Seorang penatua yang jantungnya ditusuk oleh pedang menusuk pisaunya ke tengkorak musuh menggunakan kekuatan dan napas terakhirnya. Deru Fei telah memberdayakan setiap pembela Chambord, memberi mereka kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keuntungan dengan cepat bergeser ke pembela. Setelah kehilangan tangga pengepungan, tidak ada lagi cadangan bagi tentara musuh yang bisa masuk ke dinding pertahanan Chambord. Juga tidak ada jalan keluar bagi tentara musuh. Para pendekar ini hampir menghancurkan celana mereka. Mereka berteriak ketika mereka berbalik dan mulai melarikan diri dari pedang para pembela. Melompat dari tembok tinggi sepertinya bukan ide yang buruk sekarang. Setidaknya melompat dari dinding memberi mereka sedikit peluang untuk hidup. Jika mereka tetap berada di sana, para pembela yang tiba-tiba berkeliaran, ini tidak akan memberi mereka kesempatan. Mereka akan berakhir dalam kondisi yang lebih buruk daripada hanya mati. Salah satu penjajah secara harfiah digigit mati oleh beberapa tentara yang terluka parah. Itu perang. Kedatangan baru ini pasti pahlawan. Bintang peringkat, bahkan prajurit peringkat bulan dan penyihir mungkin dapat membunuh banyak musuh, tetapi ada beberapa orang yang disebut oleh orang lain sebagai pahlawan. Mereka dapat memotivasi semua orang di sekitar mereka. Setiap tindakan, kata-kata, dan ekspresi di mata mereka dapat membawa harapan dan keberanian kepada pengikut mereka. Fei secara tidak sengaja menjadi pahlawan di benak para prajurit Chambord. Setelah raungan, Fei kembali ke pembunuhan musuh. Pedang patah, tombak rusak dan baju besi rusak. Kemanapun Fei pindah, musuh-musuh berteriak, ditebas dan mati. Dengan momentum yang tak terkalahkan, Fei mendekati pusat pertempuran. Bersambung.